Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekradisi Channel, selamat bertemu kembali. Di episode kali ini alhamdulillah kami mendapatkan lagi kisah nyata misteri. Dan kisah ini benar-benar membuat bulu kuduk kami merinding. Dan kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber, sebut saja namanya R karena beliau tidak mau disebutkan namanya. Dan kejadiannya memang di kampungnya atau di tempatnya atau di kotanya, yaitu di daerah Pamijahan Tasikmalaya. Nah bisa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Jadi pemirsa, saudara R itu menceritakan kepada kami sekitar 3 hari yang lalu. Dan memang beliau berasal dari daerah yang kami sebut tadi pemirsa. Beliau tinggal di sana mungkin sudah hampir sekitar 6 tahun, berumah tangga bersama istrinya dan 2 orang anaknya. Nah, Bang R ini menceritakan kisah nyata di kampungnya tersebut. Jadi beliau itu malah geleng-geleng kepala dengan cerita tersebut atau kisah nyata tersebut. Jadi pemirsa, di kampung R itu ada seorang haji, sebut saja Haji O. Mohon maaf kami tidak akan menyebutkan namanya. Haji O itu sudah mempunyai seorang istri dan 3 orang anak yang sudah menikah, semuanya sudah dewasa karena umurnya Haji O itu berusia sekitar 60 tahun. Haji O itu termasuk orang terhormat atau orang kaya di kampung tersebut karena memang kekayaannya sangat melimpah, banyak mempunyai toko-toko sembako dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Namun pemirsa, Haji O tersebut itu meskipun beliau kaya raya, meskipun beliau banyak hartanya, namun beliau sangat kikir sekali. Dan itu memang kekikirannya itu memang sudah terkenal di kampung tersebut. Jadi beliau hanya memberikan rezeki kepada orang-orang yang mau bekerja atau yang sudah membantu pekerjaannya. Namun kepada yang tidak membantu ataupun meskipun ke anak kecil pun beliau tidak pernah yang namanya memberikan rezeki, meskipun harga rezeki 1.000 atau 2.000. Jadi beliau itu termasuk kikir di kampungnya dan memang sudah terkenal Haji O itu. Bahkan padahal beliau itu sudah naik haji atau umroh beberapa kali bersama istrinya, bahkan anak-anaknya pun diboyong umroh bersamanya. Namun kekikirannya tetap saja tidak berubah meskipun beliau sudah berkali-kali umroh atau naik haji. Nah pemirsa, pada suatu hari Haji O itu kehilangan ikan di kolamnya. Karena memang kolamnya juga cukup banyak, ikan-ikannya besar-besar dari mulai ikan gurame sampai ikan patin dan juga ikan bawal. Nah pada suatu malam beliau kemalingan yang namanya ikan di kolamnya, dan kebetulan kolamnya tersebut saat Haji O melihat kolamnya sudah surut airnya, dan ternyata pemirsa, si ikan-ikannya itu sudah tidak ada lagi atau hanya tersisa 1 atau 2 ekor saja, padahal di kolam tersebut sangat banyak ikan guramenya dan juga ikan patin. Namun saat itu Haji O kehilangan atau kemalingan ikan di kolam tersebut. Dan pemirsa, anehnya Pak Haji O itu kehilangan ikan itu, beliau seolah-olah menuduh kepada tetangga-tetangganya atau warga sekitar yang memang jaraknya berdekatan dengan kolam tersebut. Nah beliau itu jadi berbicara sekenanya atau seenaknya dan menuduh kalau yang maling ikan-ikannya itu adalah tetangga-tetangga atau orang-orang yang ada di sekitaran kolam tersebut. Nah saat itulah para tetangga sangat kecewa sekali
warga-warganya dan tetangganya sangat kecewa sekali dengan tuduhan Pak Haji O itu yang sembarangan menuduh kalau ikannya itu dicuri oleh tetangganya sendiri. Nah pemirsa, jadi semua warga itu sangat kecewa sekali sama Haji O tersebut. Bahkan semua warga hampir menyumpah nyerapahi Haji O karena memang banyak warga yang dipitnah atau tidak enak hati atau tidak merasa hormat lagi kepada Haji O karena memang ucapannya sangat menyakitkan pada warga, sehingga banyak warga seolah menyumpah nyerapahi Haji O tersebut. Nah pemirsa, singkat cerita, saat itu Haji O sakit cukup parah setelah kejadian itu. Entah kenapa, mungkin memang sudah takdirnya Haji O itu tiba-tiba sakit parah dan sangat susah diobati, sehingga ada beberapa toko-tokonya yang dijual karena untuk berobat sampai berobat ke luar negeri, namun sakitnya itu tidak juga kunjung sembuh. Nah pemirsa, singkat cerita, sakitnya tidak sembuh dan akhirnya Haji O itu meninggal dunia. Dan saat itu warga seolah-olah heran dengan kejadian yang menimpa Haji O itu, setelah Haji O menyakiti atau menuduh seenaknya kepada warga, tiba-tiba sakit parah dan langsung meninggal dunia. Di situ ada juga warga yang merasa senang dengan kejadian itu, bahkan ada yang sampai bersorak karena memang Haji O itu sangat tidak disenangi oleh para warga karena memang Haji O itu sering menyakiti para warga. Nah pemirsa, setelah proses pemakaman Pak Haji O tersebut, tibalah saatnya yang namanya tahlilan atau mendoakan almarhum beliau. Nah pemirsa, saat mengadakan tahlilan yang ke-7 harinya atau hari terakhir tahlilan, ada kejadian yang sangat di luar nalar. Nah pemirsa, tahlilan terakhir di hari ke-7 itu dilakukan setelah bada isya atau setelah sholat isya pemirsa. Nah saat itu semua warga melakukan tahlilan di rumahnya Bapak Haji O tersebut, bahkan sampai di luar rumah pemirsa, karena banyaknya warga yang mengadakan atau mengikuti acara tahlilan tersebut, karena memang saat itu kebiasaan atau adat istiadat keberagaman, setiap siapapun yang meninggal dunia pasti semua warga tumpah ruah untuk mendoakan atau mengikuti tahlilan. Nah pemirsa, setelah acara tahlilan tersebut, di saat semua warga atau semua yang ikut tahlilan akan melaksanakan makan setelah berdoa, karena sudah biasa kalau tahlilan itu ada acara makan setelah mendoakan atau setelah berdoa bersama. Nah pemirsa, di saat acara makan tersebutlah terjadi hal yang sangat di luar nalar. Tiba-tiba warga mendengar teriakan suara Haji O dari dalam kamar. Di situ semua warga terperanjat karena memang yang berteriak itu adalah suara benar-benar suara Bapak Haji O. Bahkan bukan cuma yang datang atau para warga, bahkan keluarganya pun, keluarga Haji O, anak-anaknya serta istrinya Haji O pun kaget dan langsung masuk menyerbu ke dalam kamar di mana suara teriakan Haji O itu datang. Nah saat semuanya masuk ke dalam kamar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan memang di situ kamar Bapak Haji O itu memang setelah meninggal belum diisi oleh keluarganya, masih berantakan barang-barangnya. Bapak Haji O berada di kamar tersebut. Dan setelah itu semua warga pun tidak mengubris kejadian, namun mereka pun meneruskan makan karena memang hidangan makanannya sudah tersedia dan mereka pun makan dan lagi-lagi pemirsa, saat mereka makan tiba-tiba ada lagi suara teriakan Bapak Haji O. Nah di teriakan yang kedua itulah kejadian yang sangat aneh terjadi. Tiba-tiba makanan yang mereka makan semuanya mengeluarkan aroma bau busuk. Di situ yang tadinya saat mengambil makanan dari prasmanannya masih hangat,
masih segar karena memang baru dimasak. Namun setelah mereka bawa duduk atau akan dimakan, tiba-tiba makanannya berubah seperti basi, bahkan di masakan tersebut mengeluarkan lendir serta aroma busuk yang sangat menyengat. Di situ semua warga saling bertatapan satu sama lain dengan hal yang terjadi, hal yang ditemuinya. Nah, saat itu pula mereka tidak memakan makanan yang sudah mereka bawa dari meja prasmanan. Mereka tidak memakan dan langsung menyimpan atau meletakkan piring yang sudah berisi makanan atau nasi tersebut. Mereka tidak terus memakannya dan mereka hanya saling bertatapan, saling berbisik satu sama lain dengan apa yang barusan terjadi, yaitu makanan yang akan dimakannya itu berbau busuk dan mengeluarkan lendir yang sangat menjijikan. Nah pemirsa, jadi tidak ada seorang pun yang makan makanan yang sudah mereka bawa, yang sudah mereka sengaja mengambilnya dari meja makan. Mereka tidak memakannya sama sekali pemirsa, dan semuanya meletakkan nasi serta lauk pauk yang sudah mereka bawa. Nah di situ keluarga dari Bapak Haji O termasuk istrinya Bapak Haji O itu merasa heran dengan yang sedang terjadi, dan sedang beliau lihat kenapa semua warga yang mengikuti acara tahlilan tidak memakan makanan yang memang sudah mereka bawa. Disitulah istrinya Bapak Haji O merasa heran, merasa tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan lagi-lagi istrinya Haji O itu mencium makanan yang memang tersedia di meja makan, dan saat itulah istrinya Bapak Haji O tersebut juga merasa heran dengan masakan yang sudah tersedia di meja makan itu berbau busuk dan mengeluarkan lendir karena memang seperti sudah basi seminggu pemirsa. Padahal masakan tersebut baru dimasak hari itu, bahkan langsung disajikan masih hangat. Namun di situ istrinya Bapak Haji O pun merasa heran, serta keluarganya pun, anak-anaknya pun merasa heran, dan saat itulah Ibu Haji O kerasukan pemirsa. Mungkin karena banyak pikiran dengan apa yang terjadi, Ibu Haji O itu, istrinya Bapak Haji O itu kerasukan, dan ternyata kerasukan suaminya sendiri, yaitu Bapak Haji O. Dan saat kerasukan tersebut jelas-jelas pemirsa, istrinya Haji O itu berkata dengan suara, bahkan ucapannya mirip sekali dengan suaminya, yaitu Bapak Haji O. Jadi di dalam ceritanya itu, di dalam pembicaraannya itu, istrinya Haji O itu mengatakan atau berkata seolah-olah yang ada di dalam tubuhnya itu adalah Bapak Haji O. Jadi tidak sudi mereka atau semua yang datang tahlilan itu memakan makanan yang disediakan. Jadi mungkin almarhum, wallahu alam ya pemirsa, mungkin almarhum Haji O itu tidak sudi makanannya dimakan oleh warga yang ikut tahlilan. Naudzubillahi min dzalik. Nah pemirsa, setelah itu semua orang merasa heran dengan kerasukannya istrinya Bapak Haji O, dan mengatakan hal itu seolah-olah apa yang disuguhkan atau apa yang diberikan istrinya Haji O tersebut, Bapak Haji O almarhum, tidak sudi makanannya dimakan oleh para warga. Nah pemirsa, jadi mungkin karena kekikirannya Bapak Haji O itu, sampai meninggal pun beliau bersifat kikir, bahkan tidak mau makanannya dimakan oleh para warga yang mengikuti tahlilan atau mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab pemirsa. Nah itulah kisah nyata yang diceritakan R kepada kami tentang rakusnya, kikirnya, serta serakahnya Bapak Haji O tersebut. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita pemirsa, yang namanya harta itu hanya cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa mempergunakan harta tersebut sebaik mungkin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak boleh kikir, karena kekikiran hanya akan menyiksa diri kita sendiri, hanya akan membawa malapetaka bagi kita sendiri. Karena memang kikir itu tidak dianjurkan oleh agama, yang seolah-olah Bapak Haji I.O itu sangat kikir semasa hidupnya, dan sampai meninggal pun beliau seperti tidak ikhlas rezekinya atau makanannya dimakan oleh warga yang ikut mendoakannya. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata. Mohon maaf jika cara penyampaiannya kami kurang berkenan, karena memang itulah ceritanya, kami tidak bisa melebihkan atau mengurangi. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan kikir, perbanyaklah sodakoh. Seberapapun rezeki kita, cobalah untuk bersodakoh, meskipun sodakoh itu hanya air 1 gelas pun, itu sudah menjadi sodakoh. Yang penting kita ikhlas memberinya. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.